Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahrul Ladian Muhammad dengan NIM T2018-1284. Di sini saya akan memaparkan materi terkait kalender pendidikan dan juga rincian pekan efektif. Yang pertama, kalender pendidikan atau kalender akademik. Pada dasarnya, kalender pendidikan atau kalender akademik merupakan perangkat tentang pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun, di mana kalender ini mencangkup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan juga hari libur, di mana semua itu sudah tercantumkan dan juga diberi keterangan pada kalender akademik, khususnya bagi Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2020 sampai 2021 untuk sekolah maupun madrasah. Untuk rinciannya bisa dilihat pada slide ini. Kemudian pembahasan terkait rincian pekan efektif. Sebelum kita mengetahui pekan efektif, kita terlebih dahulu menghitung jumlah pekan atau minggu dalam setiap bulannya, seperti pada tabel berikut. Pada bulan Juli terdapat 5 pekan, Agustus 4 pekan, September 4 pekan, Oktober 5 pekan, November 4 pekan, Desember 5 pekan. Jadi pada semester gasal terdapat 27 pekan. Sedangkan pada semester genap terdapat 25 pekan. Banyaknya pekan efektif pada setiap bulan dalam semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender pendidikan. Adapun cara menghitung pekan efektif adalah melalui rumus pekan efektif sama dengan banyaknya pekan dalam semester dikurangi pekan tidak efektif. Kita aplikasikan di sini pekan efektif semester 1. Banyaknya pekan dalam semester itu ada 27 pekan. Dikurangi pekan tidak efektif pada semester 1 yakni 3 pekan. Jadi jumlahnya ialah 24 pekan efektif. Sedangkan pada semester 2 terdapat 25 pekan. Untuk jumlah pekannya dikurangi 2 pekan tidak efektif. Jadi totalnya ialah 23 pekan efektif. Kemudian kita perinci lagi dari pekan-pekan itu kita aplikasikan pada banyaknya jam pelajaran efektif dalam setiap pekannya. Hal ini dapat kita ketahui melalui rumus jam pelajaran efektif sama dengan jumlah pekan efektif dikali jam pelajaran Kurdis, Quran dan hadis. Jam pelajaran efektif sama dengan 24 pekan pada semester 1 dikali 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran ini kita dapat dari mata pelajaran Kurdis di Madrasah Aliyah, di mana di sana mata pelajaran ini ditempuh selama 2 jam pelajaran. Sehingga hasilnya 48 jam pelajaran pada semester 1. Sedangkan pada semester 2, 23 pekan efektif dikali 2 jam pelajaran. Totalnya ialah 46 jam pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait kalender pendidikan dan juga rincian pekan efektif.
khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musfikul Anam, NIM T 2018-1291 dari Prodi A6 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Prota dan Promes atau program tahunan dan program semester. Jadi yang saya jelaskan pertama yaitu program tahunan terlebih dahulu. Apa sih program tahunan itu? Jadi mengenai dari program tahunan merupakan suatu rencana penetapan dari alokasi waktu 1 tahunnya untuk mencapai tujuan pembelajaran siswa dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan. Jadi seperti itu. Nah, kompetensi intinya di sini sudah ada. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai, dan seterusnya. Seperti itu. Kompetensi dasarnya apa? Nah, ini kompetensi dasarnya ada di bawah. Nah, kompetensi dasar ini melihat dari silabus ketika mau menuliskan kompetensi dasar di Prota itu kita harus melihat dari silabusnya. Agar kenapa? Agar sesuai dengan tujuannya. Nah, gitu. Di sini dalam penetapan alokasi waktunya itu dibutuhkan agar seluruh kompetensi dasar dapat dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Nah, jadi seperti itu. Dan dalam penentuan alokasi waktunya itu ditentukan pada jumlah jam pelajarannya. Nah, di sini kan udah ada. Nah, jadi sesuai struktur kurikulum yang berlaku dan juga keluasan materi yang harus dikuasai peserta didik atau siswa. Jadi seperti itu. Nah, di sini kan ada alokasi waktunya 4 kali 3 JP. Maksudnya 4 kali pertemuan 3 jam pelajaran. Seperti itu. Dari sini semoga ada yang paham ya mengenai Prota atau program tahunan. Jadi sebelum kita membuat RPP atau RPP, kita harus membuat silabusnya dulu gitu biar tahu kompetensi inti dan kompetensi dasarnya itu seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, Prota ini ada yang semester 1 dan semester 2. Jadi maksudnya dari Prota ini menjadi program umum dalam setiap mata pelajaran di sekolah. Prota ini berisi garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahunnya dan dikembangkan oleh guru yang bersangkutan. Jadi seperti itu. Prota ini juga menjadi pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya seperti program semester, rencana mingguan, rencana harian, silabus, dan juga sistem penilaian pembelajaran. Komponen dalam Prota ini meliputi identifikasi dalam satuan pendidikan, mata pelajaran, dan tahun pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Nah, di sini kan udah ada tuh. Jadi seperti itu. Bagaimana sih penyusunannya? Penyusunannya itu
Yang pertama ya, mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 tahunnya. Yang kedua, mengidentifikasi keluasan dan kedalaman kompetensi dasar dan indikator. Yang ketiga, melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk setiap semesternya. Dan yang keempat, menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar dengan memperhatikan minggu efektif. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya ya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait promes. Nah, promes. Sekarang udah promes. Promes di sini atau bisa disebut dengan program semester, yang merupakan program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam 1 semesternya. Semesternya adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Nah, sama ketika kita dalam menuliskan promes ini, kita harus melihat silabus terlebih dahulu. Agar apa? Agar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Jadi seperti itu. Nah, di sini kan ada kompetensi inti juga. Kompetensi intinya menghayati, yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, dan seterusnya. Di sini kan ada 4. Mohon maaf ya, barusan ada yang tiba-tiba nelpon, nomor yang nggak dikenal. Jadi selanjutnya, nah, promes ini berisi rumusan-rumusan pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama 1 semester dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia, jumlah kompetensi dasar dan indikator. Nah, ini sudah ada dalam apa ya? Kalau nggak salah di RPP, kalau nggak salah nih, yang ada kompetensi dasar dan indikator ada. Promes ini kan akan memudahkan guru dalam mengajarkan suatu materinya untuk dikuasai peserta didik dalam 1 semester ini. Nah, jadi dalam pembuatan promes ini guru nggak sia-sia dalam pembuatannya, karena ya agar dikuasai oleh peserta didik dan dipahami dengan mudah. Jadi seperti itu tujuannya. Jadi ya nggak hanya tujuan itu saja, mungkin banyak tujuan-tujuan dari guru tersebut yang nggak bisa diucapkan dengan lisan. Terus langkah-langkahnya gimana, Pak? Dari langkah-langkahnya dari pembuatan promes ini, yang pertama itu ya, menginput KD dan indikator. Pasti ada KD dan indikator ini sebelum pembuatan promes, ada emang. Dan yang kedua, menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka per minggunya untuk tiap mata pelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggunya. Dan yang keempat, memberikan catatan pada kolom keterangan jika diperlukan. Nah, jadi seperti itu dalam langkah-langkah pembuatan promes. Nah, di sini kan banyak, ada semester 2 juga, ada semester 1. Nah, dan selanjutnya kan ini nggak hanya prota promes saja, ada silabus, RPP, dan sedangkan kalender dan jam efektif itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya berikutnya. Jadi ya, prota dan promes ini juga merupakan administrasi pembelajaran yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan administrasi berikutnya gitu. Jadi penyusunan
silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu juga dikembangkan dengan berpedoman pada Prota dan Promes. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi itu yang barusan. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan. Saya minta maaf dengan yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainabul Unziah, NIM T 2018-1283. Di sini saya akan menjelaskan tentang silabus dan RPP. Nah, sebelum itu terima kasih untuk presentator pertama dan kedua yang telah menjelaskan kalender akademik, rincian pekan efektif, program tahunan, dan program semester. Di sini saya akan menjelaskan tentang silabus dan RPP. Nah, yang pertama di sini adalah pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus merupakan penjabaran dari standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus merupakan rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Nah, masih dalam definisi silabus. Di sini ada yang menyatakan bahwasannya silabus merupakan rencana pembelajaran untuk satu semester. Silabus di sini disusun berdasarkan standar isi yang di dalamnya berisi identitas mata pelajaran, standar kompetensi, dan kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Selanjutnya yakni prinsip dalam pengembangan silabus. Dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan beberapa prinsip. Prinsip tersebut merupakan kaidah yang akan menjiwai pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus ini, yaitu ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, dan kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh. Nah, yang pertama yakni ilmiah, bahwa keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, mengingat silabus berisikan garis-garis besar atau materi pembelajaran yang akan dipelajari peserta didik, maka materi atau isi pembelajaran tersebut harus memenuhi kebenaran ilmiah. Untuk itu, dalam penyusunan silabus disarankan melibatkan ahli bidang keilmuan masing-masing mata pelajaran agar materi pembelajaran tersebut memiliki validitas yang tinggi. Nah, yang kedua yakni prinsip relevansi. Prinsip relevan. Prinsip relevan di sini memberikan arahan bahwa cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus harus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik.
Prinsip relevansi ini juga mendasari pemilihan materi, strategi, dan pendekatan dalam kegiatan pembelajaran, penetapan waktu, pertimbangan pemilihan sumber dan media pembelajaran, dan strategi penilaian hasil pembelajaran. Yang ketiga yakni sistematis. Prinsip sistematis memberikan arahan bahwa penyusunan silabus hendaknya bersifat sistematik dan sistemik. Jika silabus dipandang sebagai sistem garis besar program pembelajaran, maka komponen silabus hendaknya bersifat sinergis dalam pencapaian kompetensi dasar. Jadi, komponen-komponen dalam silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi, karena silabus pada dasarnya merupakan suatu sistem. Karena itu, dalam penyusunannya harus dilakukan secara sistematis. Kompetensi dasar hendaknya menjadi acuan dalam mengembangkan indikator, materi standar, penentuan waktu, pemilihan sumber dan media pembelajaran. Yang keempat yakni konsisten. Prinsip konsisten memberi arahan bahwa dalam pengembangan silabus terjadi hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan instrumen penilaian yang bersifat searah dalam rangka pencapaian standar kompetensi. Yang kelima yakni memadai. Prinsip ini memberi arahan bahwa cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup memadai untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam yakni aktual dan kontekstual. Prinsip ini memberikan arahan bahwa cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi yang terwujud dalam realita kehidupan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat di tengah perkembangan masyarakat. Kontekstual, yang berarti pengembangan silabus hendaknya sesuai dengan konteks, zaman, dan kehidupan peserta didik. Pengalaman belajar yang dirancang dalam silabus hendaknya menggunakan situasi kehidupan yang real atau nyata yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan peserta didik. Selanjutnya yakni fleksibel. Prinsip ini memberi arahan bahwa keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, lingkungan belajar, dan dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat dan satuan pendidikan setempat. Silabus hendaknya disusun dengan fleksibel, sesuai kondisi dan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang terakhir yakni menyeluruh. Prinsip ini memberi arahan bahwa pengembangan indikator silabus hendaknya mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yakni kognitif, afektif, dan psikomotor. Selain itu, idealnya sesuai juga dengan pengembangan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Prinsip menyeluruh ini perlu diletakkan dalam pencapaian kompetensi sebagai pencerminan pengetahuan, nilai, sikap, dan perbuatan yang terwujud dalam berbagai kecakapan hidup. Selanjutnya yakni langkah-langkah dalam pengembangan silabus. Silabus paling sedikit memuat 9 komponen. Yang pertama yakni identitas silabus. Identitas silabus terdiri dari nama sekolah, kelas, mata pelajaran, dan semester.
Yang kedua yakni kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, dalam aspek pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik dalam jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang ketiga yakni kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berkaitan dengan muatan atau mata pelajaran. Yang keempat yakni indikator. Merupakan tanda-tanda yang menggambarkan pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang diukur. Observasi yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima yakni materi pokok atau pembelajaran. Nah, materi pokok atau pembelajaran ialah memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi untuk memudahkan proses pembelajaran. Yang keenam yakni kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Penentuan pelaksanaan pembelajaran merupakan panduan untuk mengatur suasana pembelajaran sehingga dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan menyenangkan. Yang ketujuh yakni penilaian. Ialah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kedelapan, penentuan alokasi waktu. Alokasi waktu merupakan perkiraan berapa lama siswa harus menyelesaikan mata pelajaran yang telah ditentukan. Hal ini sangat diperlukan untuk memprediksi sekaligus menentukan beberapa jumlah tatap muka yang diperlukan untuk penyampaian materi pelajaran dalam upaya pencapaian kompetensi dasar. Yang terakhir yakni sumber belajar. Nah, di sini merupakan referensi atau literatur yang digunakan oleh guru untuk mendukung penyampaian materi pokok dan pencapaian kompetensi dasar. Sumber belajar di sini dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lainnya yang relevan. Nah, itulah pengertian dari silabus, prinsip, dan langkah-langkah dari silabus. Untuk contohnya bisa dilihat di makalah. Yang kedua yakni RPP. Nah, yang pertama di sini pengertian RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan oleh seorang guru sebelum mengajar. Persiapan di sini diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajar untuk terlibat secara penuh. RPP merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran dalam mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. RPP di sini sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Nah, dapat disimpulkan bahwa RPP ialah perangkat yang wajib ada ketika seorang guru akan melaksanakan proses pembelajaran
karena perencanaan pelaksanaan pembelajaran mengandung berbagai hal yang akan dilakukan saat proses pembelajaran dari awal kegiatan sampai akhir. Selanjutnya yakni komponen dalam RPP. Komponen dalam RPP di sini ada 10. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi inti. Yang ketiga, kompetensi dasar. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Yang kelima, indikator pencapaian kompetensi. Yang keenam, materi ajar. Yang ketujuh, alokasi waktu. Yang kedelapan, metode pembelajaran. Yang kesembilan, media, alat dan sumber pembelajaran. Yang terakhir yaitu kegiatan pembelajaran. Itulah komponen dalam RPP. Dan untuk contoh RPP di sini, saya melampirkan RPP yang disederhanakan. Maksudnya RPP yang 1 lembar, karena diperintah ibu dosen disuruh melampirkan RPP yang 1 lembar. Nah, RPP yang 1 lembar di sini memuat hanya 3 komponen saja. Nah, 3 komponen tersebut diantaranya yakni tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Nah, itulah 3 komponen yang ada pada RPP yang disederhanakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.